Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Tadi aku udah sempat sampaikan sedikit bahwa hari ini tuh temanya adalah janji manis kelompok teror yang akan dibahas bareng salah satu korban propaganda, yaitu Mas Febri Ramdhani. Halo Mas Febri, sehat? Sehat lah, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Kalau misalnya nanti Sobat Damai punya pertanyaan, boleh langsung aja diketik di kolom komentar. Nanti kita akan coba jawab bareng Mas Febri di akhir sesi diskusi kali ya. Oke, Mas Febri. Ini kan aku udah juga pegang buku Mas Febri di sini. 300 hari di bumi Syam. Ini menarik banget. Cerita Mas Febri juga nggak kalah menarik. Semuanya terangkum di buku ini. Cuman kita mungkin hari ini pengen diskusiin sedikit gitu ya. Sedikit dan juga mendetail terkait dengan perjalanan Mas Febri secara live di Instagram. Nah, sebelum ke situ Mas Febri, aku pengen tahu nih, Mas Febri itu sekarang kegiatan lagi apa? Kesibukannya? Sekarang nanti lagi kuliah. Kontributor dalam radikalisme dan terorisme. Oke, Mas Febri, mohon maaf, ini audio dari Mas Febri sendiri nggak terlalu kedengeran. Mungkin boleh pakai headset? Tes, halo. Nah, itu aman Mas. Mesti maju berarti saya. Coba. Atau nggak cobain pakai headset aja? Headsetnya rusak. Bisa kedengeran lagi? Kalau agak majuan aja ya. Ini oke, suaranya. Maskernya coba dilepas aja. Orang. Sendirian tapi kan? Ada rokoknya. Nggak lagi ada sebelah. Oh, oke. Ya udah. Oke, segini aman. Sip, kita ulangin ya. Soalnya tadi mungkin audionya agak nggak terlalu kedengeran. Mas Febri ini berarti sekarang kegiatan kesibukan lagi apa? Sekarang alhamdulillah lagi lanjut kuliah lagi. Terus juga tentunya aktif di salah satu LSM untuk melakukan kontrarasi isu-isu radikalisme dan terorisme. Oke, sangat menarik sekali. Nah, Mas Febri, kita tuh pengen tahu nih, biar nanti bisa dilihat sama Sobat Damai, perbandingan belum dan sesudah, sebelum dan saat juga sesudah Mas Febri bergabung dengan kelompok propaganda, kelompok terorisme ini. Mas Febri itu dulu kayak gimana sih orangnya? Mungkin perlu diklarifikasi ya, karena saya tuh kesana nggak bergabung dengan kelompok teror yang di Suriah sana, cuman saya memang sempat hanya berada di bawah naungan kelompok tersebut, gitu ya. Jadi nggak pernah gabung ke mereka. Gitu. Oke, nah ini yang akan kita bahas nih sekarang ya, yang akan kita bahas. Nah, tapi kepribadian Mas Febri ini tuh dulu seperti apa sih? Mas Febri itu ngelihat Mas Febri orangnya yang kayak gimana? Itu dulu. Untuk saya sih dulu sebenarnya ya sebagai orang yang biasa, sebagai anak muda yang cukup ekstrovert sebenarnya, cuman memang beberapa waktu belakangan sebelum adanya deklarasi dan sempat konflik dengan keluarga itu saya sempat berubah gitu seperti bagian saya yang awalnya cukup terbuka, cukup gampang ketemu orang, cepat akrab, jadi lebih menutup diri gitu, belakangan. Itu. Oke, jadi lebih menutup diri setelah itu nanti kita jelaskan setelahnya ya. Itu jadi menutup diri setelah akhirnya memutuskan untuk berangkat. Benar? Sebelumnya. Jadi bisa dibilang anak itu masih cukup terbuka. Akhirnya ada beberapa kejadian. Salah satunya pemicu pertama tuh orang tua saya mereka bercerai. Terus beberapa waktu kemudian mengkaji agama tanpa adanya sosok pakan yang dan saya pemahaman dengan mereka itu selain menjadi pribadi yang sosial. Oke,
meskipun audionya agak sedikit masih kurang terdengar, tapi nggak apa-apa Mas Febri. Kita lanjut aja, kita akan bahas yang ada di buku Mas Febri dan juga pengalaman saat berangkat ke Syria. Iya. Oke, jadi ini kan menarik banget ya. Awalnya tuh keluarga dulu yang berangkat duluan ke Suriah. Mas Febri sempat stay dulu di Indonesia selama 1 tahun, akhirnya ikut menyusul. Boleh mungkin diceritain kondisinya pada saat itu, keluarga ini gimana sih kondisinya? Kenapa bisa akhirnya terpapar propaganda dari kelompok terorisme dan memutuskan untuk berangkat ke Suriah? Oke, jadi balik sebelum deklarasi khilafah di Suriah itu, keluarga saya memang sebelumnya sudah mulai seperti tadi kaji agama, namun tidak apa namanya ketakutan yang baik pada saat itu kita kalau menafsirkan agama Islam pada saat itu mereka mengkaji Al-Quran dan hadis dan sebagainya, akhirnya apa namanya tingkat cerita terprovokasi dan terkena oleh propaganda di kelompok itu tersebut, gitu ya. Dan faktornya tentu waktu itu melihat bahwa pemerintah Indonesia tidak menerapkan keadilan dengan semestinya. Contohnya kan koruptor itu masih bisa kesana kemari dan sekalipun di penjara mereka bisa apa namanya mendapatkan fasilitas yang tetap baik gitu ya. Nah, akhirnya habis itu salah satu faktornya lagi banyak keluarga saya yang sakit pada saat itu. Dan sakitnya itu juga saat itu cukup langka, yaitu saya kena kayak semacam TBC tulang. Jadi lehernya itu udah bolong setengah. Nah, itu kan salah satu penyakit yang langka juga. Itu butuh biaya yang sangat besar. Kebetulan pada saat itu kondisi perekonomian keluarga saya lagi di bawah. Jadi salah satu perusahaan keluarga itu sedang bangkrut, sedang mulai kolaps, akhirnya butuh biaya sangat besar. Sementara pada saat itu sehingga saya sih namanya asuransi semacam BPJS itu belum terlalu digaungkan oleh pemerintah gitu. Jadi mereka udah ter apa ya, udah terdoktrin. Ya, hampir putus asa ya, udah desperate banget. Terus melihat propagandanya di media, deklarasi khilafah, itu seperti angin segar untuk mereka. Akhirnya mereka setuju, terus melihat bahwa sepertinya ini baik, gitu ya. Khilafah ini baik. Gitu kan. Di sana juga dibilang kan katanya di propagandanya tidak harus diwajibkan untuk berperang, dan bagi masyarakat jika ingin ke sana itu boleh menjadi warga sipil biasa, ingin kerja, ingin sekolah, ke pendidikan, mendapat fasilitas kesehatan yang gratis dan sebagainya. Terus akhirnya ya udah mereka terbuai, akhirnya berusaha mencari akses untuk pergi ke sana. Oke, jadi di awal mulanya ini saya coba awal mulanya ini saya coba